Berapa sih modal ideal untuk trading forex? Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya akan coba membahas berapa sih modal ideal untuk mulai trading forex ya. Bagi saya, modal ideal untuk trading forex dengan anggapan minimum transaksinya itu 0,01 lot, idealnya kita punya modal sebesar 2.000 dolar ya, US dollar gitu kan. Tapi kalau ditanya minimnya berapa, bagi saya modal minimum tapi masih ideal itu besarnya di 500 dolar. Mungkin ada yang bertanya, perhitungannya bagaimana begitu kan? Bagi saya yang paling penting adalah menjaga money management. Dan bagi pemula disarankan untuk risk per transaksinya itu tidak lebih dari 2%. Ya. Jadi kita anggaplah risk per transaksinya 2%. 2% dari 500 dolar adalah 10 dolar. 10 dolar ini kalau kita ambil umumnya, ini setara dengan 100 pip, gitu kan. Jadi dengan risk 10 dolar ini kita bisa mengambil stop loss sebesar 100 pip. Nah, kalau untuk currency atau mata uang, eh, stop loss sebesar 50 pip ini sih sebenarnya sudah aman, begitu kan. Nah, karena kita bisa meris sampai 100 pip, berarti ini artinya kita bisa buka dua posisi dan kita bisa mengambil teknik TP1, TP2 begitu. Nah, sedangkan untuk emas atau XAU, ini pergerakan harganya ini bisa mencapai 1000 pip atau 100 poin gitu kan. Secara prinsip 2 kali lipatnya lah dari mata uang. Nah, itu sebabnya saya menyarankan 500 dolar. Karena kalau di bawah 500, maka kita akan kesulitan untuk bermain atau trading di emas atau di XAU ini. Karena memang volatilitas di emas itu lebih besar daripada di mata uang gitu kan. Kalau yang nggak tahu volatilitas itu apa ya? Rentang harga lah, fluktuasi harganya gitu. Jadi fluktuasi harga di emas itu memang lebih besar daripada di mata uang gitu kan. Nah, apalagi di masa PSBB ini, volatilitas baik di emas ataupun di mata uang itu lebih tinggi lagi daripada bulan-bulan sebelumnya waktu belum ada corona ini gitu. Jadi dulu saja waktu sebelum ada corona patokan saya sudah di 500 gitu kan. Jadi kalau saat ini ya oke lah 500 masih cukup oke gitu kan. Ya walaupun udah mepet-mepet sedikit. Nah, tentu saja kalau kita punya 2.000 dolar, tentu kita lebih leluasa gitu kan. Lebih banyak ruang bagi kita untuk menggunakan teknik-teknik lain gitu, tanpa harus melanggar money management. Kata kuncinya di sana, tanpa harus melanggar money management, begitu. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang merasa, waduh bang, 500 dolar tuh masih gede gitu ya. Emang kalau lebih kecil lagi nggak bisa begitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, eh, kalau disuruh sampai mentok banget gitu ya, saya sih menyarankan paling sementok-mentoknya itu di 250 dolar gitu. Alasannya kenapa? Alasannya karena begini, kita tetap menggunakan manajemen 2%. Nah, dengan modal 250 dolar, dengan risk per transaksinya 2%, maka ini setara dengan 5 dolar. 5 dolar ini secara kasaran setara dengan 50 pip, ya kan? Nah, 50 pip ini masih bisa lah untuk trading di currency, di mata uang, gitu kan. Kalau untuk di gold jangan karena terlalu beresiko. Karena ya yang tadi saya katakan, volatilitas di gold itu bisa 2 kalinya dari emas. Bisa 2 kalinya dari currency gitu, dari mata uang. Jadi kalau teman-teman punya 250 dolar, jangan main di
emas dulu karena sangat beresiko. Nah, itu pun saya katakan agak mepet ya, karena kan memang ada beberapa mata uang yang nilainya lebih besar ya. Ini agak sulit untuk menerapkan 2% sama dengan 5 dolar ini. Lalu kalau pertanyaannya, kalau di bawah 250 dolar bagaimana? Jawaban saya, mendingan kumpulin modal dulu sambil berlatih di akun demo. Jangan dipaksain untuk masuk ke market. Ya, saya tetap tidak menyarankan. Kalau di bawah 250 mendingan tunggu. Tetap berlatih di akun demo. Kalau modalnya sudah terkumpul, silakan. Sebenarnya sih berlatih di akun demo itu bukan sampai modal terkumpul. Seharusnya sih berlatih di akun demo sampai Anda sudah punya trading strategi yang baik, yang sudah teruji, baru masuklah ke market dengan uang sungguhan gitu kan. Tapi kan memang banyak teman-teman yang nggak sabaran gitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya lagi, gimana kalau saya deposit 50 dolar, tapi saya batasin dah 5 kali maksimum. Jadi kan sama tuh bang, total-totalnya 250 dolar. Kalau itu bagaimana? Sekali lagi sih prinsipnya sih terserah Anda ya. Saya kan hanya sekedar memberikan saran gitu ya. Tapi kalau pendapat saya dengan cara itu biasanya psikologis teman-teman akan terganggu ya, atau malah bisa dibilang rusak gitu kan. Karena pada prakteknya nanti akan mudah untuk deposit terus gitu. Coba lagi. MC coba lagi. MC bangkrut coba lagi gitu. Tidak ada yang salah dengan terus mencoba. Permasalahannya adalah kalau kita tahu bahwa kita nggak punya kemampuan tapi terus mencoba, ya itu bisa dibilang bunuh diri gitu loh. Dan biasanya kalau psikologisnya udah rusak, itu repot. Sangat susah untuk mengembalikan psikologis itu kembali ke cara yang benar. Itu jauh lebih sulit lagi gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin trading di bawah 250 dolar, saran saya jangan. Bersabarlah dan terus berlatih gitu. Nah, kalau itu kan tadi untuk broker yang minimum transaksinya 0,01 lot. Terus kalau broker teman-teman minimum transaksinya di 0,1 lot itu bagaimana gitu ya? Ya mudahnya dikali aja 10 modalnya. Ya kan? Karena kan minimum transaksinya sekarang 10 kali lipat dari yang 0,01. Jadi kalau sebelumnya idealnya di 2.000, sekarang di 20.000. Kalau sebelumnya minimum idealnya di 500 dolar, sekarang jadi 5.000 dolar. Dan kalau tadi mentok-mentoknya di 250 dolar, sekarang di 2.500 dolar. Nah, karena membutuhkan modal yang 10 kali lipat lebih besar inilah, itu sebabnya saya tidak menyarankan broker yang minimum transaksinya 0,1 lot. Gitu. Sekali lagi, ini untuk trader pemula gitu ya. Kalau Anda trader yang sudah profesional sih nggak ada masalah, karena karena kemungkinan besar Anda pun sudah melakukan transaksi lebih dari 0,1 lot gitu kan. Dan kemungkinan besar lagi ya Anda tidak nonton video saya gitu kan. Karena kan memang video ini untuk yang masih pemula lah, yang masih mulai ya. Oke. Nah, perlu saya tegaskan dulu bahwa ideal di sini dalam artian supaya kita bisa menerapkan strategi atau supaya kita bisa trading tanpa harus melanggar money management gitu ya. Bukan ideal dalam arti untungnya cukup untuk trading for living gitu atau untungnya cukup buat tambahan rumah tangga gitu. Tidak. Jadi ideal di sini lebih ke ideal dalam artian kita bisa trading
tanpa harus melanggar money management. Gitu. Nah, dengan tidak melanggar money management inilah diharapkan psikologis kita tidak rusak. Sehingga kalau kita pada akhirnya menemukan strategi trading yang tepat yang menghasilkan dengan kondisi psikologis yang tidak rusak ini dan patuh terhadap money management ini, maka kita bisa menambahkan modal kita pelan-pelan tanpa harus kerusakan tanpa harus mengalami kerusakan di psikologis gitu. Karena psikologis itu salah satu hal yang paling berharga kalau saat kita trading, ya. Dan saya bicara berdasarkan pengalaman saya dan pendapat para senior ya, senior di dunia trading ya dari hasil saya ngobrol-ngobrol. Umumnya mereka berpendapat bahwa psikologis dan money management itu adalah dua hal yang paling penting. Jadi setelah kita menemukan strategi trading yang tepat dan patuh terhadap money management dan psikologis kita nggak rusak, maka kita bisa pelan-pelan menambahkan modal sehingga pada akhirnya untungnya ini bisa cukup untuk trading for living, gitu kan. Tapi jangan mengharapkan bahwa kita langsung bisa trading for living di awal-awal kita mulai trading gitu. Ya, jadi saya harapkan ekspektasinya harus benar juga. Jadi jangan mengharapkan bahwa kita bisa untung 10% per bulan itu konsisten gitu kan. Kalau sekali-sekali sih bisa, itu tidak saya pungkiri. Tapi jangan lupa juga, tentu ada bulan-bulan di mana kita loss. Jadi secara prinsip ya kalau kita pukul rata dalam setahun ya hasilnya tidak mencapai sampai 10% per bulan begitu kan rata-ratanya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.